Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan identifikasi risiko. Perusahaan dan lembaga keuangan bukan bank melakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko digunakan untuk memudahkan bagi perusahaan maupun lembaga keuangan dalam mengantisipasi risiko. Datangnya risiko tidak dapat diduga, tetapi dengan mengidentifikasi risiko atau potensi risiko yang bisa terjadi akan dapat meminimalkan risiko atau meminimalkan kerugian yang didapatkan ketika risiko itu terjadi. Maka identifikasi merupakan salah satu langkah yang penting dalam manajemen risiko. Diharapkan dengan melakukan identifikasi dapat membuat beberapa strategi, beberapa perencanaan yang bisa membuat risiko itu bisa diminimalisir. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, terkait dengan identifikasi risiko, memiliki pengertian, proses identifikasi adalah melakukan atau menganalisa sumber risiko dari seluruh aktivitas lembaga keuangan, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas lembaga keuangan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum produk dan aktivitas baru tadi diperkenalkan atau dijalankan untuk diberikan kepada nasabah atau diberikan kepada konsumen. Sehingga ketika telah diberikan tidak akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Identifikasi risiko memiliki beberapa tujuan. Yang pertama terkait dengan mengetahui potensi risiko. Potensi risiko adalah bagaimana risiko itu dapat terjadi. Bisa terjadi karena intensitasnya, karena waktunya, maka sebagai unit dalam manajemen risiko harus mengetahui potensi risiko. Ketika risiko terjadi akan memberikan beberapa dampak. Dampak yang besar, dampak yang kecil, atau mungkin tidak ada dampak sama sekali. Maka yang kedua adalah mengetahui sumber risiko. Dengan mengetahui sumber risiko, maka bisa mencari tahu cara yang paling tepat untuk mengantisipasi risiko. Yang ketiga, memilih metode dan alat yang paling tepat. Dengan cara dan metode yang paling tepat, risiko yang terjadi maka tidak akan ada. Atau katakanlah risiko itu terjadi, perusahaan maupun lembaga keuangan mengetahui bagaimana menghadapi risiko yang ada. Yang keempat, menyiapkan sumber daya. Sumber daya bukan hanya terkait dengan manusia, maka juga terkait dengan beberapa kelengkapan, peralatan yang mendukung proses menjalankan manajemen risiko. Yang kelima, terkait dengan menyusun keputusan yang paling tepat. Keputusan yang paling tepat adalah keputusan yang paling tepat bagi lembaga keuangan, bagi perusahaan, dan bagi beberapa pihak yang terkait. Identifikasi risiko merupakan proses yang dimulai dari mencari input beberapa masukan yang diproses. Berikutnya adalah mencari tahu alat dan teknik yang paling tepat, dan luarannya adalah berupa rencana maupun strategi. Terkait dengan proses identifikasi risiko, untuk lebih lengkapnya mari kita bahas yang pertama terkait dengan input. Input dari identifikasi risiko terdiri dari rencana manajemen risiko, di mana rencana manajemen risiko disusun oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta unit atau bidang manajemen risiko untuk menyiapkan rencana manajemen risiko yang paling tepat.
Rencana manajemen risiko yang paling tepat dapat meminimalisir potensi terjadinya risiko. Yang kedua adalah rencana manajemen biaya, di mana biaya akan mendukung proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko dapat berjalan optimal ketika didukung dengan biaya yang tepat. Setiap kegiatan membutuhkan biaya. Dengan adanya biaya, adanya dana, maka bisa mengoptimalkan proses manajemen risiko. Yang ketiga adalah terkait dengan rencana manajemen penjadwalan. Dengan mengetahui rencana penjadwalan, maka bisa meminimalisir kerugian terkait dengan waktu. Yang keempat adalah rencana manajemen kualitas, di mana kualitas bisa berdampak di kemudian hari. Sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan ketika mengeluarkan produk maupun memberikan pelayanan harus mengoptimalkan kualitas. Ketika kualitas tidak sesuai dengan harapan dari konsumen maupun nasabah, maka kerugian atau potensi kerugian bisa terjadi. Yang kelima terkait dengan rencana manajemen SDM. Sebuah organisasi atau sebuah perusahaan maupun lembaga keuangan menyiapkan struktur manajemen atau struktur organisasi. Dengan struktur organisasi yang dibuat, maka ada beberapa bidang yang akan diisi atau ditempati oleh sumber daya manusia yang tepat, sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya diharapkan mampu bekerja secara optimal. Ketika seseorang bekerja secara optimal, maka kerugian atau potensi risiko dapat diminimalisir. Berikutnya terkait dengan scope baseline. Scope baseline merupakan asumsi proyek yang ditemukan dalam pernyataan lingkup proyek. Ketidakpastian asumsi proyek harus dievaluasi karena berpotensi muncul risiko proyek. Jadi setiap produk baru, setiap kegiatan yang akan dilakukan, maka kita harus melakukan beberapa evaluasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan estimasi biaya aktivitas. Maka beberapa kegiatan mungkin belum dijalankan, belum diketahui. Kita membuat beberapa estimasi. Nah, estimasi adalah rencana anggaran yang ditetapkan. Estimasi yang paling tepat adalah sesuai dengan kegunaan, sesuai dengan pengeluaran yang terjadi. Berikutnya adalah estimasi dari durasi aktivitas. Ini juga terkait dengan rencana manajemen penjadwalan. Dan juga daftar pemangku kepentingan. Ini terkait dengan rencana manajemen SDM. Serta input yang disiapkan adalah dokumen-dokumen seperti dokumen proyek, dokumen produk baru, dokumen pengadaan, serta beberapa faktor lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan sering juga disebut dengan faktor eksternal. Serta yang terakhir adalah terkait dengan aset dari organisasi. Setelah mengetahui input yang didapatkan dari identifikasi risiko, maka berikutnya adalah menyiapkan alat dan teknik. Terkait dengan alat dan teknik, terdiri dari review dokumen. Dengan mereview dokumen, akan mencari tahu beberapa kelengkapan. Mungkin ada juga yang dilakukan audit. Dengan kita melakukan review dokumen, ketika ditemukan beberapa kekurangan, beberapa kesalahan, di kemudian hari diharapkan bisa meminimalisir risiko. Tapi kalau tidak dilakukan review dokumen, ada kesalahan atau ada kekurangan, maka bisa berdampak kerugian di kemudian hari. Yang kedua terkait dengan teknik pengumpulan informasi. Teknik pengumpulan informasi bisa menggunakan struktur organisasi yang ada. Maka ada proses manajemen yang dilakukan atau fungsi manajemen yang dilakukan, di mana yang namanya bawahan akan menyampaikan laporan kepada atasannya. Ini merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Yang ketiga terkait dengan analisis checklist. Juga terkait dengan analisis asumsi, teknik diagram, dan yang terakhir adalah analisa SWOT. SWOT digunakan untuk merumuskan sebuah strategi untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, ancaman, dan peluang yang bisa didapatkan dari sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Output dari identifikasi risiko adalah daftar risiko, di mana dengan mengetahui daftar risiko, perusahaan maupun lembaga keuangan bisa menyiapkan strategi yang paling tepat untuk menghadapi risiko yang ada atau menghadapi potensi risiko. Daftar risiko ini
merupakan informasi yang paling berharga karena akan digunakan untuk mengantisipasi risiko ke depan. Dalam melakukan identifikasi risiko, maka kita memulai dari mencari tahu sumber risiko. Sumber risiko sendiri dibagi menjadi dua. Ada sumber risiko potensial dan ada sumber risiko alternatif. Sumber risiko potensial terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan fisik, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan legal, dan lingkungan operasional. Sedangkan terkait dengan sumber risiko alternatif terdiri dari konsumen atau nasabah, supplier, regulator, badan pengawas, serta berasal dari pesaing. Berdasarkan proses identifikasi risiko, maka perusahaan maupun lembaga keuangan bisa mengklasifikasi kerugian. Yang pertama ada kerugian hak milik, yang kedua ada kewajiban mengganti kerugian orang lain, dan yang ketiga adalah kerugian personalia. Alhamdulillah, kita telah mempelajari proses identifikasi risiko. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.